Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Fajariatul Islamiyah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bacaan Al-Quran. Kata kiroat berasal dari kata kiroah dalam bahasa Arab. Kata kiroah teradopsi dalam bahasa Indonesia menjadi kiroat yang artinya membaca. Membaca hakikatnya adalah sesuatu yang rumit yang melibatkan banyak hal. Tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, pikiran, psikolinguistik, dan metakognitif. Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang ditulis, mengeja atau melafalkan apa yang ditulis. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan rahmat bagi alam semesta. Di dalamnya mengandung petunjuk, pedoman, dan pelajaran bagi siapa yang mempercayainya serta mengamalkannya. Sungguh mulianya Al-Quran sehingga hanya dengan membaca saja sudah termasuk ibadah, apalagi dengan merenungkan makna yang tersimpan di dalamnya. Al-Quran adalah sebaik-baiknya bacaan bagi orang mukmin, baik dikala senang maupun dikala susah, dikala gembira ataupun dikala sedih. Bahkan membaca Al-Quran menjadi obat dan penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. Untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka perlu menempuh proses pendidikan, karena pendidikan merupakan aspek kehidupan manusia yang peranannya sangat penting. Melalui pendidikan, seseorang diarahkan dan dibimbing untuk dapat menghadapi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dengan perintah Iqra atau bacalah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat tersebut merupakan perkenalan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pencipta segala sesuatu itu adalah Allah sendiri tanpa bantuan dari selainnya. Membaca dan memahami Al-Quran adalah sesuatu keharusan bagi umat Islam karena Al-Quran merupakan sumber utama bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Tetapi berbicara mengenai kemampuan membaca dan memahami Al-Quran, yang akan kita peroleh adalah hasil yang bervariasi. Terkadang ada orang yang mampu membaca dengan baik, akan pandai memahami isi kandungannya. Ada juga orang yang begitu bagus dalam membaca Al-Quran, tetapi tidak pandai memahami isi kandungan Al-Quran. Ada juga orang yang kurang begitu bagus dalam membaca Al-Quran, tetapi ia mampu memahami isi kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah orang yang seimbang. Dalam artian, ia mampu membaca dan memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Bagi umat Islam, mempelajari Al-Quran hukumnya wajib, karena berisi ajaran-ajaran Islam tentang perintah dan larangan supaya manusia selamat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, seorang Muslim dianjurkan membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang bisa membaca Al-Quran dengan baik adalah dengan mengetahui dan menguasai ilmu tajwid sebagai bagian dari ulumul Quran yang perlu dipelajari. Cara baca Al-Quran yang baik dan benar menjadi persoalan yang wajib bagi setiap umat Islam karena kesalahan dalam membaca Al-Quran dapat merubah makna Al-Quran dalam arti memperbaiki tata cara membaca Al-Quran dapat menyelamatkan pembaca dari perbuatan yang diharamkan. Namun, jika hal itu diabaikan, maka menjerumuskan pembaca pada perbuatan yang haram dan dimakruhkan. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sendiri tanpa bantuan dari selainnya. Membaca dan memahami Al-Quran adalah sesuatu keharusan
bagi umat Islam, karena Al-Quran merupakan sumber utama bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Tetapi, berbicara mengenai kemampuan membaca dan memahami Al-Quran, yang akan kita peroleh adalah hasil yang bervariasi. Terkadang, ada orang yang mampu membaca dengan baik, akan pandai memahami isi kandungannya. Ada juga orang yang begitu bagus dalam membaca Al-Quran, tetapi tidak pandai memahami isi kandungan Al-Quran. Ada juga orang yang kurang begitu bagus dalam membaca Al-Quran, tetapi ia mampu memahami isi kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah orang yang seimbang, dalam artian ia mampu membaca dan memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Bagi umat Islam, mempelajari Al-Quran hukumnya wajib, karena berisi ajaran-ajaran Islam tentang perintah dan larangan supaya manusia selamat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang bisa membaca Al-Quran dengan baik adalah dengan mengetahui dan menguasai ilmu tajwid sebagai bagian dari ulumul Quran yang perlu dipelajari. Cara baca Al-Quran yang baik dan benar menjadi persoalan yang wajib bagi setiap umat Islam, karena kesalahan dalam baca Al-Quran dapat merubah makna Al-Quran, dalam arti memperbaiki tata cara membaca Al-Quran dapat menyelamatkan pembaca dari perbuatan yang diharamkan. Namun, jika hal itu diabaikan, maka menjerumuskan pembaca pada perbuatan yang haram dan dimakruhkan. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Fairul Jidni. Saya berasal dari kelompok 3 Ulumul Quran. Kali ini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang sejarah timbulnya perbedaan qiraat dan sebab-sebab perbedaan qiraat. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah timbulnya perbedaan qiraat. Qiraat sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, walaupun pada saat itu qiraat bukan merupakan disiplin ilmu. Meluasnya wilayah Islam dan menyebarnya para sahabat dan tabi'in dalam mengajarkan Al-Quran di berbagai kota di Saudi Arabia menyebabkan timbulnya berbagai qiraah. Perbedaan antara satu qiraat dan lainnya bertambah besar pula, sehingga sebagian riwayatnya tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Adapun yang menjadi latar belakang timbulnya perbedaan qiraat yaitu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berasal dari sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, "Aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan di masa hidup Rasulullah SAW. Aku perhatikan bacaannya. Tiba-tiba ia membaca dengan banyak huruf yang belum pernah dibacakan Rasulullah kepadaku, sehingga hampir saja aku melabraknya di saat ia sholat. Tetapi aku urungkan, maka aku menunggunya sampai salam. Begitu selesai, aku tarik pakaiannya dan aku katakan padanya, 'Siapakah yang mengajarkan bacaan surat itu kepadamu?' Ia menjawab, 'Rasulullah yang mengajarkan bacaan surat itu kepadaku.' Lalu aku katakan padanya, 'Kamu dusta. Demi Allah, Rasulullah telah membacakan juga kepadaku surat yang sama, tetapi tidak seperti bacaanmu.' Kemudian aku bawa dia menghadap Rasulullah, dan aku ceritakan padanya bahwa aku telah mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dengan huruf-huruf yang tidak pernah engkau bacakan padaku. Padahal engkau sendiri telah membacakan surat Al-Furqan kepadaku.' Maka Rasulullah berkata, 'Lepaskanlah dia, hai Umar, bacalah surat tadi, Hisham.' Hisham pun kemudian membacanya dengan bacaan seperti ku dengar tadi. Maka kata Rasulullah SAW, 'Begitulah surat itu diturunkan.' Ia berkata lagi, 'Bacalah wahai Umar.' Lalu aku membacanya dengan bacaan sebagaimana diajarkan Rasulullah kepadaku. Maka kata Rasulullah, 'Begitulah surat ini diturunkan.' Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf,
maka bacalah dengan huruf yang mudah bagimu di antaranya. Menurut catatan sejarah, timbulnya penyebaran kiroat dimulai pada masa tabi'in, yaitu pada awal abad 2 Hijriah. Tatkala para qori tersebar di berbagai pelosok, mereka lebih suka mengemukakan kiroat-kiroat gurunya daripada kiroat-kiroat imam-imam lainnya. Kiroat-kiroat tersebut diajarkan secara turun-temurun dari guru ke murid, sehingga sampai kepada imam kiroat baik yang 7, 10, atau yang 14. Para ulama menulis kiroat-kiroat ini dan sebagainya menjadi masyhur, sehingga lahirlah istilah kiroat 7, kiroat 10, dan kiroat 14. Timbulnya sebab lain dengan penyebaran qori-qori ke berbagai penjuru pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Maka timbullah kiroat yang beragam, lebih-lebih setelah terjadinya transformasi bahasa dan alkulturasi akibat bersentuhan dengan bangsa-bangsa bukan Arab, yang pada akhirnya perbedaan kiroat itu berada pada kondisi secara tepat. Pada masa itu himbauan tokoh-tokoh dan pemimpin umat untuk bekerja keras sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga bisa membedakan antara bacaan yang benar dan bacaan yang tidak benar. Mereka mengumpulkan huruf dan kiroat, mengembangkan wajah-wajah dan dirayah, menjelaskan yang benar dan yang salah, serta yang berkembang dan yang punah, dengan pedoman-pedoman yang mereka kembangkan dari segi-segi yang mereka utamakan. Dan yang kedua adalah sebab-sebab perbedaan kiroat. Ada beberapa sebab-sebab perbedaan kiroat, yaitu diantaranya 1. Perbedaan kiroat Nabi. Artinya dalam mengajarkan Al-Quran, Nabi kepada para sahabatnya memakai berbagai versi kiroat. Yang kedua adalah pengakuan dari Nabi terhadap berbagai kiroat yang berlaku di kalangan kaum muslimin pada waktu itu. Hal ini menyangkut dialek antara mereka dalam mengucapkan kata-kata di dalam Al-Quran. Contohnya ketika seorang Huzail membaca di hadapan Rasul At-Tahin, padahal ia mengendaki Hattahin. Ada riwayat para sahabat Nabi menyangkut berbagai versi kiroat yang ada, atau perbedaan riwayat dari para sahabat Nabi menyangkut ayat-ayat tertentu. Lanjut, ketiga, adanya lahjah atau dialek kebahasaan di kalangan bangsa Arab pada masa turunnya Al-Quran. Keempat, adanya perbedaan syakh, harokat, dan huruf. Karena mushaf-mushaf terdahulu tidak menggunakan syakal dan harokat, maka imam-imam kiroat membantu memberikan bentuk-bentuk kiroat. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 222. Contohnya pada potongan ayat surat Al-Baqarah ayat 222, yaitu wala taqrabuhunna hatta yathurna. Kata yang digarisbawahi bisa dibaca yathurna dan yattoharna. Jika dibaca kiroat yang pertama yaitu yathurna, maka berarti dan janganlah kamu mendekati mereka, istri-istrimu, sampai mereka suci berhenti dari haid tanpa mandi terlebih dahulu. Sedangkan makna kiroat yang kedua yaitu yattoharna, dan janganlah kamu mendekati mereka, istri-istrimu, sampai mereka bersuci berhenti dari haid dan telah mandi wajib terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kiroat. Dalam menentukan perbedaan kiroat, para ulama tidaklah sepakat. Ada yang membagi kepada dua bagian dan ada pula yang membagi lebih dari itu. Menurut Imam Al-Jazari, beliau membagi kiroat pada 6 macam, yaitu 1. Kiroat mutawatirah, artinya kiroat yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari kelompok lain yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berbuat dosa. Contohnya adalah kiroat yang sanadnya telah disepakati dari 7 ulama ahli kiroat, dan kiroat mereka adalah kiroat yang telah dikenal umum. 2. Kiroat masyhur. Kiroat masyhur adalah kiroat yang sanadnya syahih
namun tidak sampai pada derajat mutawatir. Sesuai dengan bahasa Arab dan rasam Usmani serta terkenal di kalangan para ulama qurra bahwa qiraat itu tidak sah dan tidak syadz. Misalnya qiraat yang diperselisihkan perawinya dari qiraat sab'ah yang sebagaimana ulama mengatakan bahwa qiraat itu dirawikan dari salah satu imam qiraat sab'ah. Sementara sebagian yang lain mengatakan bukan dari mereka. 3. Qiraat ahad, yaitu qiraat yang sanadnya syahih menyalahi rasam atau tata bahasa Arab. Suatu qiraat itu tidak terkenal serta tidak boleh membacanya, serta tidak wajib meyakininya. Di antara qiraat ahad adalah qiraat yang dikemukakan oleh Hakim, diriwayatkan dari jalan Ashim Al-Jahdari dari Abi Bakrah bahwa Rasulullah SAW membaca surat Ar-Rahman ayat 76. Muttaqiina ala ruku'in mahdurin wa akbarin hisan. 4. Qiraat sajdah, yaitu qiraat yang tidak sahih sanadnya seperti bacaan surat Al-Fatihah ayat 4 dan ayat 5 Maliki Yaumiddin dengan bentuk fi'il madhi serta menasabkan kata yauma dan membaca iyyaka na'budu dengan bina majhul. Qiraat maudu'ah, yaitu bacaan yang disandarkan kepada orang yang membacanya tanpa sadar dan tidak pasti asal-usulnya seperti bacaan Al-Khuzai. Contohnya, innama yahtashallahu min ibadihil ulama, dengan memberi baris domah pada lafaz Allah dan baris nasab pada ulama. Qiraat syabih bil al-muzdad, bacaan yang menyerupai dengan rupa hadis mudraj, yang maksudnya adalah bacaan yang telah menerima sisipan atau tambahan kalimat sebagai penafsirannya, seperti qiraat Ibnu Abbas pada surah Al-Baqarah ayat 186. Fi masa samil hajj, kalimat fi masa samil hajj adalah penafsiran yang diselipkan dalam nas ayat tersebut. Terus saya akan membahas tentang urgensi mempelajari qiraat dan pengaruhnya dalam istinbat atau penetapan hukum. Urgensi memahami qiraat oleh muslimin. Terjemahnya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasulullah dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nabi membaca fathah pada huruf pa pada lafaz dalam ayat di atas, dikeluarkan dari Aisyah seperti yang dikutip oleh Asy-Syuyuti bahwa Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 89 sebagai berikut, dengan harokat dhammah pada huruf ro pada kata uruhun warohainun wajalun wajannatun naim. Qiraat asyaj, yaitu qiraat yang tidak sah sanadnya, yang di dalamnya terdapat kitab-kitab karangan. Qiraat tersebut yaitu pembacaan ya andawiya ka uya dengan bentuk badi pada kata kaf dal ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh qiraat dalam istinbat hukum. Perbedaan qiraat yang berpengaruh terhadap istinbat hukum. Contoh firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qamtum ila sholati fa'silu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamshahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal qa'ibin. Kata arjulukum dinasabkan dan dihopatkan di kasroh. Jumhur membaca sesuai dengan teks, yakni dinasabkan huruf lam. Jika dinasabkan huruf lam, maka ia maktub dari lafaz wujuhakum, yakni basuhlah mukamu, kedua tanganmu dan kakimu. Hal ini terdapat penjelasan tentang hukum membasuh kaki, yakni membasuh kaki sampai kedua mata kaki, sebagaimana wajibnya membaca wa arjulikum di kasroh huruf lam, berarti ia maktub dari lafaz birusikum, yakni menjelaskan hukum menyapu kaki dan sepatu.
Ibnu Al-Anbari berpendapat bahwa arjul ditakhirkan sesudah dari kata al-rush adalah atop nusuk di kasroh karena atap dari yang paling dekat, yakni frase ruusikum wa arjulikum. Berdasarkan uraian dan pandangan para ulama dan imam kiroat bahwa perbedaan kiroat tersebut tidak mengubah arti yang dikandungnya, namun menimbulkan pengaruh terhadap perbedaan hukum yang diistimbatkan, yaitu bacaan pertama wajib membasuh kaki sampai kedua mata kaki sebagaimana wajibnya membasuh wajah dan kedua tangan sampai siku. Sementara bacaan kedua wajib menyapu kaki, sepatu, kup sebagaimana wajibnya menyapu sebagaimana kepala. Ya, begitu saja, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.